wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa berkumpul bersama. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk latar belakang budaya positif itu perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Karena hal tersebut merupakan hal yang mendasar untuk diterapkan, khususnya pada lingkungan sekolah SD Negeri Awal Tunai, agar terciptanya peserta didik yang berkarakter dengan menjalankan semua nilai-nilai kebajikan yang dapat ditumbuh kembangkan dari dalam diri peserta didik tanpa adanya dorongan dari luar ataupun karena merasa takut maupun karena adanya imbalan. Jadi di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, di dalam menerapkan budaya positif di sekolah, kita senantiasa sebagai guru itu menerapkan budaya positif kepada siswa itu tanpa adanya keterpaksaan, tanpa adanya iming-iming suatu imbalan. Budaya positif yang diterapkan, budaya positif yang dilaksanakan di sekolah tersebut harus mengalir dengan sendirinya. Artinya berada dari dalam diri, atau dengan istilah lain muncul keinginan diri dari siswa itu sendiri. Bagaimana mereka untuk melaksanakan budaya-budaya positif semasa dia berada di sekolah. Nah, kemudian dalam rangka menciptakan budaya tersebut, penerapan disiplin positif diperhatikan untuk menghasilkan murid yang berkarakter, berakhlakul karimah. Jadi di sana nanti kita akan mendapatkan murid-murid yang berperilaku jujur, bersikap baik, dan juga mempunyai karakter yang baik juga. Nah, itu yang mendasari kenapa kita harus menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, yakni SD Negeri Awal Tunai. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, silakan nantinya bersama siswa mengajak siswa untuk menerapkan budaya-budaya positif sehingga apa yang kita ingin atau apa yang ingin kita raih dapat terlaksana. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan kita hari adalah peserta didik dapat memahami tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dijalaninya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Dengan adanya penerapan budaya positif ini, peserta didik nanti dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, serta bertanggung jawab. Nah, seperti yang kami utarakan pada latar belakang sebelumnya tadi, bahwa tujuan akhir dari penerapan budaya positif tersebut adalah memperoleh atau mendapatkan siswa yang berperilaku baik, berkarakter baik, serta penuh dengan rasa tanggung jawab. Nah, kemudian tujuan berikutnya adalah penerapan budaya positif ini diharapkan peserta didik dapat menumbuh kembangkan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri anak, sehingga bukan lagi karena paksaan, bukan lagi karena dipengaruhi oleh rasa takut dengan
ancaman atau dengan hukuman. Namun budaya positif itu tumbuh dari dalam dirinya. Itu yang menjadi tujuan utama kita melaksanakan kegiatan ini. Itu yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya yang menjadi tolak ukur yang pertama adanya kerjasama guru dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, seperti yang kami utarakan sebelumnya, budaya positif itu tidak mampu dilaksanakan oleh satu orang guru saja. Artinya semua lini terlibat. Seperti yang selama ini di sekolah kita canangkan, baik kita menerapkan kebersihan, baik kita menerapkan kedisiplinan, tentu adanya kerjasama antara guru A dengan guru B, antara si A dengan si B, antara anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, itu perlunya kerjasama yang baik semua guru dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, yakni SD yang budaya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang menjadi tolak ukur, setiap kelas sudah menjalankan keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, ini sudah tidak heran lagi bagi Bapak dan Ibu. Sebelumnya kami sudah menyampaikan bahwa masing-masing kelas dan kami juga sendiri sudah melihat Bapak dan Ibu sudah mengatur keyakinan kelas masing-masing yang disepakati dengan siswa-siswinya. Nah, contoh seperti yang kemarin kami perhatikan kelas 6. Adik kelas 6 itu sudah membuat keyakinan kelas dengan murid-murid. Nah, jadi keyakinan kelas yang Ibu buat itu merupakan sebuah kesepakatan tanpa adanya veto dari siswa kelas sendiri. Nah, demikian juga di kelas 2 ya, juga seperti itu. Kelas 1 juga sudah melaksanakan. Pada umumnya dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD kita sudah menyusun keyakinan kelas seperti sebelumnya yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi tolak ukur kita pada kegiatan hari ini. Nah, kemudian yang ketiga, terciptanya kegiatan-kegiatan penguatan karakter seperti berdoa sebelum dan sesudah belajar. Pastikan Bapak Ibu kita sudah melaksanakan itu. Nah, kemudian melaksanakan gotong royong. Nah, itu bahkan setiap hari semua anak, semua siswa itu kita libatkan di dalam kegiatan gotong royong. Yang itu juga merupakan pada hakikatnya adalah penerapan dari profil belajar Pancasila. Nah, gotong royong itu sebut kepada Ibu. Nah, itu kita sudah laksanakan di sekolah kita. Nah, kemudian membacanya setiap Jumat dan nilai-nilai sosial lainnya seperti menjenguk teman sakit ataupun yang terkena musibah. Nah, itu yang menjadi tolak ukur yang sudah dan akan terus kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya yang keempat, terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Tentunya yang menjadi tolak ukur kita itu adalah melihat bagaimana perkembangan dari peserta didik kita. Artinya bagaimana sikap dari peserta didik kita, bagaimana karakter mereka. Nah, itu perubahan dari arah yang tidak baik menjadi arah yang baik, itu merupakan tolak ukur kita sehingga ke depan nanti akan terus berupaya dan akan terus menerapkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, yang menjadi tolak ukur adalah setiap guru dan peserta didik memahami pentingnya disiplin positif dan dapat dilihat realisasinya di lingkungan sekolah. Nah, ini mungkin Bapak dan Ibu bisa melihat. Selama kita melaksanakan budaya positif, selama kita mengajak siswa-siswi kita, yang hari ini kita lihat bahwa disiplin positif itu bisa kita lihat realisasinya ketika pagi hari sudah sangat jarang kita dapati anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah. Ketika jam istirahat bel berbunyi, jarang kita melihat anak didik kita yang masih berada di dalam kelas.
Ketika guru di dalam kelas ketika sedang jam pembelajaran, jarang kita melihat anak didik kita keluar masuk tanpa sanksi dari guru. Itu artinya budaya positif yang sudah kita coba rangkai, kita coba laksanakan sudah memenuhi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sudah melihat yang menjadi tolak ukur kita kegiatan ini ada 5 yang sudah kami paparkan barusan. Nah, selanjutnya, ini yang dikatakan dengan disiplin positif. Disiplin positif. Nah, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kemudian Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, motivasi dari dalam diri anak tersebut. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri atau perlunya dorongan motivasi eksternal. Karena berasal dari luar itu bukan dari dalam diri kita sendiri. Artinya di sini, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa dalam menerapkan disiplin kepada seseorang, nah kalau sekarang kita berbicara konteks siswa atau anak didik kita, untuk menerapkan budaya atau disiplin tersebut ada 2 perilaku. Yang pertama disiplin internal, disiplin dari dalam diri. Nah, disiplin ini sebenarnya yang sangat atau baik untuk diterapkan. Artinya, disiplin itu tumbuh dari kesadaran, tumbuh dari hati si siswa tersebut. Nah, kalau pada diri kita tumbuh dari dalam diri kita itu sendiri tanpa pengaruh dari luar. Kalau sudah menjadi pengaruh disiplin dari luar, itu sudah merupakan disiplin eksternal. Nah, seperti yang kita perhatikan, ketika anak didik kita yang terlambat datang ke sekolah, kita terus berupaya mendisiplinkan, kita terus berupaya memberi arahan, memberi nasihat. Kalau saja mereka setelah itu berubah akibat desakan atau dorongan yang bentuk hukuman, itu merupakan disiplin eksternal yang sifatnya tidak akan bertahan lama. Namun, apa yang kita harapkan? Setelah kita memberikan nasihat, memberi arahan kepada anak didik kita, mereka dengan sendiri meyakini bahwa disiplin itu penting. Disiplin itu tidak harus diingatkan, disiplin itu tidak harus dikontrol oleh orang lain. Nah, kalau itu sudah kita dapati, artinya disiplin dari dalam diri itu sudah tertanam pada anak didik kita. Sehingga apa yang kita harapkan itu seperti kami sampaikan sebelumnya sudah akan mudah untuk kita raih. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya. Nah, ini ada tabel, bisa Bapak Ibu perhatikan di depan. Your Purpose Project, Top Project, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini sangat banyak Bapak dan Ibu sekalian. Sangat banyak nilai-nilai kebajikan.
Dimulai dari peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, rendah hati, kesatuan, keberanian, toleransi, percaya, tulus hati, dan lain sebagainya. Ini banyak bisa Bapak Ibu perhatikan di sini. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin kita terapkan kepada anak didik kita semua. Nah, jadi bagaimana untuk kita meraih nilai-nilai kebajikan ini adalah dengan setiap langkah yang kita lakukan tersebut dengan memberi arahan, nasihat, atau bahkan memberikan perilaku atau mencontohkan kepada anak didik kita, sehingga nilai-nilai ini tertanam pada diri mereka. Nah, kami rasa Bapak Ibu peduli. Coba kita lihat nilai kebajikan peduli. Ketika pagi hari kita bersama siswa, bersama-sama ketika pagi hari itu memungut sampah, menyampaikan kepada anak-anak yang kelas 6, silakan nak bantu adik-adik kalian di kelas 1, silakan nak bantu ibu di kantor. Nah, itu juga sudah kita tanamkan rasa peduli sesama kepada mereka. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tidak menyadari, padahal itu sudah kita laksanakan, itu sudah kita lakukan, dan itu pun sudah terlihat pada anak didik kita semua. Yang kecil menghormati yang lebih tua, yang tua menyayangi yang kecil. Tak layaknya seperti misalnya yang kelas 6 atau kelas 5 mengasihi atau menyayangi adik-adiknya di kelas 2. Nah, itu rasa peduli mereka itu sudah tertanam Bapak dan Ibu. Nah, itu sudah terlihat pada anak didik kita semua. Nah, itulah tugas kita ke depannya, bagaimana rasa tersebut terus tertanam dan terus berkembang. Jangan sampai perilaku atau nilai-nilai kebajikan tersebut hilang ataupun pudar. Nah, demikian juga Bapak dan Ibu, misalnya kesantrunan. Itu bisa kita lihat dari sikap. Bagaimana anak didik kita menghormati seorang guru. Demikian juga bagaimana kita seorang guru menghargai anak didik kita. Jadi adanya timbal balik antara siswa dengan guru, adanya timbal balik antara si A dengan si B, kemudian kakak kelas dengan adik kelas, adanya saling keterkaitan dalam hal menciptakan nilai-nilai kebajikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, coba Bapak dan Ibu perhatikan motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami yakin Bapak dan Ibu melakukan sesuatu hal tersebut ada dasar, ada alasan. Namun perlu juga kita ingat
perilaku kita itu, apakah itu merupakan memang dari dalam diri kita atau dorongan dari orang lain? Nah, ini Bapak dan Ibu yang menjadi motivasi perilaku manusia itu sendiri. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, mungkin sebelum kami melanjutkan, ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu, kami persilakan. Silakan Pak Fitriadi. Terima kasih sebelumnya. Jadi telah kami mendengar apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Jadi alhamdulillah sudah ada sedikit ilmu bertambah pada kami. Baik Bapak. Kemudian juga kami ada sedikit mungkin saran, masukan dan juga pertanyaan. Baik Pak. Jadi kembali jadi ke nilai-nilai kebaikan ini. Nilai-nilai kebajikan. Dan juga motivasi perilaku manusia juga termasuk mungkin. Ya. Jadi di sini kami memberikan sedikit masukan. Sebelum kita masuk ke perjalanan sekolah, maksudnya siswanya, murid-muridnya, ada baiknya dibuat sejenis media. Ya. Contohnya media nanti ditempelkan di sebelum pagar sekolah, sebelum kita masuk ke tukangan sekolah. Ya. Jadi ada tanda sejenis, maksudnya seorang murid sedang berpelukan dengan gurunya ataupun sedang melakukan salaman dengan gurunya, dan juga ada yang seorang murid sedang melakukan tos dengan gurunya. Jadi digambar nanti di kertas itu, kemudian ditempel pada waktu murid datang ke sekolah. Ya, baik. Sebelum masuk ke perjalanan sekolah, jadi tinggal kita suruh pilih antara salah satu yang telah ditempel tadi, apakah dia nanti menunjuk yang berpelukan ataupun yang bersalaman ataupun yang ditempel. Nanti langsung dia mempraktekkan kepada kita. Berarti kalau dia menunjukkan yang berpelukan, pada waktu sebelum dia masuk ke karangan, dia berpelukan dengan kita. Itu kan juga nilai-nilai yang kita dapat situ, baik itu nilai pedulinya, harga dirinya dan sebagainya. Nah, kemudian begitu juga untuk yang guru kelasnya. Sebelum masuk ke ruangan kelas, boleh juga ditempel media seperti itu supaya kita bisa mencari nilai-nilai pendidikan pada murid tersebut, dan juga kita juga bisa melihat situasi dan kondisi murid tersebut. Kalau dia memang berpelukan dengan kita, pastinya dari wajahnya ada sedihnya, nanti ada gembiranya, itu bisa kita lihat dengan ada kita bentuk sebuah media tersebut. Nah, jadi yang pertanyaannya, apakah boleh media tersebut maksudnya dibuat di sekolah ataupun sebelum siswa masuk sekolah? Nah, itu saja sekarang dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Fitriadi. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa arahan atau masukan, saran yang disampaikan oleh Bapak Fitriadi tadi. Kita sudah mendengar bersama. Ketika pada pelaksanaan kedisiplinan, Pak Fitriadi tadi menyarankan kepada kita untuk membuat sebuah media gambar, ya, media gambar dalam bentuk gambar anak-anak yang berinteraksi langsung dengan gurunya. Nah, nanti mereka ketika hadir ke sekolah boleh tos, berpelukan atau salaman, begitu, bukan begitu Pak Fitriadi ya? Maupun di luar pagar sekolah ataupun di kelas masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak Fitriadi tadi, apakah boleh? Nah, sebelum kami menjawab, mungkin ada tanggapan dari Bapak dan Ibu yang lain. Bagaimana kira-kira? Boleh tidak? Kira-kira? Boleh tidak kita membuat gambar yang seperti diutarakan oleh Pak Fitriadi tadi? Buat gambar guru yang bersalaman dengan siswa, membuat gambar siswa berpelukan dengan guru, membuat gambar satu lagi tos ya, Pak Fitriadi ya, tos.
itu ditempelkan di depan kelas. Nah, masuk Pak Fitriandi tadi, ketika siswa bagian itu berbaris, ketika mereka mau masuk ke dalam kelas, gurunya akan menunggu di depan itu Bapak dan Ibu. Nanti anak-anak tinggal memilih saja. Dia pilih gambar tos, nanti gurunya ini tos. Anak-anak memilih gambar berpelukan, jadi berpelukan. Bagaimana? Mari kita bicarakan sama-sama. Boleh tidak? Ya, silakan Pak Yusrida. Sebelumnya mungkin ingin menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Fitriandi tentang apa yang harus kita perbuat ataupun kita tempel di depan kelas. Kami rasa hal tersebut sangat bagus karena kita mempunyai alasan yang pertama, dengan adanya kita tempel gambar tersebut mungkin ikatan keakraban antara siswa dengan seorang guru seperti pelukan, tos dan lainnya mungkin akan tercipta karena antara guru dengan siswa tersebut tidak ada hal yang memisahkan. Contohnya biar nampak keakraban dan anak-anak siswa kita itu lebih ada kaitan dengan kita, mungkin itu Pak. Tapi saya rasa hal tersebut sangat bagus kalau memang itu yang seperti Bapak Fitriandi disampaikan tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yusrida, luar biasa tanggapannya. Tepat, kalau menurut kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yusrida. Bahwasanya begini Pak Fitriandi, saran yang Bapak berikan tadi sangat bagus. Itu boleh kita laksanakan di sekolah kita. Sangat bagus. Karena apa? Seperti disampaikan oleh Pak Yusrida tadi, adanya sebuah ikatan batin antara siswa dengan gurunya. Adanya sebuah emosional. Seperti disampaikan oleh Pak Fitriandi tadi, ketika anak butuh perlindungan, ketika anak butuh kasih sayang, yang mungkin ketika dia berangkat menuju ke sekolah, ada sebuah kebimbangan pada dirinya. Dia mendapatkan pelukan tangan, dia mendapatkan kasih sayang oleh seorang guru. Nah, ini yang memang sangat bagus kami rasa. Tidak salahnya kita buat hal yang disampaikan oleh Pak Fitriandi tadi. Adanya nanti efeknya, hal positif yang kita dapatkan adalah mampu mengkondisikan emosional anak. Yang mungkin pada ketika dia berangkat ke sekolah tadi ada rasa kebimbangan, ada rasa sedih yang mungkin masalah yang kita tidak tahu. Namun ketika mendapatkan pelukan dari seorang guru akan menguatkan diri dia, akan memberi motivasi kembali dia untuk bangkit dari permasalahannya. Nah, bagaimana dengan TOS? Bagaimana dengan TOS? Nah, dengan TOS, Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya TOS pagi hari pada anak-anak, tentunya yang memilih TOS tersebut dia ingin mencurahkan rasa gembiranya, rasa semangatnya dia hadir ke sekolah, rasa semangatnya dia akan untuk mengikuti materi pelajaran. Nah, mungkin anak yang seperti ini nanti akan memilih TOS dengan ibu, TOS dengan bapak. Jadi adanya semangat belajar, efeknya nanti tumbuh pada anak tersebut rasa semangat yang luar biasa. Nah, ketika nanti berada di dalam kelas, proses pembelajaran itu akan semakin baik. Nah, demikian Bapak dan Ibu. Nah, kami rasa itu sangat bagus Bapak dan Ibu. Silakan nanti untuk kedepannya kita laksanakan atau kita realisasikan apa yang disampaikan oleh Pak Fitriandi tadi. Silakan kita nanti kita mintakan kepada guru yang lain yang mungkin memang nanti bisa mencetak atau print gambar tersebut, nanti kita tempelkan di kelas kita masing-masing. Nah, itu budaya seperti itu bagus untuk kita terapkan di sekolah kita. Nah, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu? Ada mungkin yang perlu ditanggapi atau perlu kita diskusikan seperti yang barusan kita laksanakan, atau mungkin ada memang yang ingin diberi saran? Silakan Bapak dan Ibu. Bagaimana
Mana masih ada? Tidak ada? Oke, baik. Berarti sekarang kita lanjut, Bapak dan Ibu. Iya. Oke, ini kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada diagram gambar lingkar. Di sana bisa kita lihat yang pertama ini ada bertahan hidup, Bapak dan Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan. Kemudian kesenangan. Dan yang terakhir ini adalah penguasaan. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa kita kesampingkan. Ini kebutuhan dasar ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar bertahan hidup. Bagaimana yang dimaksud dengan kebutuhan dasar bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Nah, tentunya Bapak dan Ibu, kita sebagai manusia butuh tempat tinggal. Kita sebagai manusia butuh kesehatan. Kita sebagai manusia butuh makan. Nah, makanya kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup itu harus terpenuhi. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka jangan kita heran bahwa setiap manusia itu akan melakukan tindakan, bahkan tindakan tersebut bukan perilaku yang baik, yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ketika setiap manusia atau salah satu manusia itu tidak dapat atau tidak memperoleh makan, ya, tidak memperoleh makan untuk kebutuhan hidupnya, sulitnya mencari uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya, tentunya akan berperilaku yang tidak sesuai, yang tidak baik menurut kita. Misalkan apakah begitu nantinya mereka akan mencuri ataupun melakukan semacam perampokan. Hal tersebut adalah karena diakibatkan oleh kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini tidak terpenuhi. Nah, sekarang kita kaitkan dengan keadaan di sekolah kita. Sebagai contoh kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ketika anak didik kita sebelum berangkat ke sekolah, karena pengaruh ekonomi yang mungkin, mereka tidak makan atau tidak sarapan pagi, ya, bagaimana mereka bisa belajar? Bagaimana mereka bisa konsentrasi? Bagaimana mereka dapat menyerap materi-materi pelajaran yang kita sampaikan di sekolah? Betul begitu kan Bapak dan Ibu? Tentunya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup itu seperti perlunya makan. Nah, itu juga anak didik kita itu harus terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut. Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka anak tersebut mungkin tidak semangat ketika pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, itu Bapak dan Ibu untuk kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak didik kita di dalam kelas, mungkin kita perhatikan ada anak didik kita yang mencoba mencari perhatian dari seorang guru, mencoba mencari simpati dari guru. Itu artinya mereka butuh kasih sayang dan juga butuh rasa diterima dengan kehadirannya di dalam kelas. Nah, kita sebagai guru bagaimana bersikap ketika melihat siswa-siswi kita yang seperti itu? Harus memberi respon bahwa anak tersebut perlu kita beri kasih sayang, perlu kita beri dia kesempatan untuk rasa diterima kehadirannya di dalam kelas. Ini juga merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Demikian juga ketika anak tersebut berada di dalam kelompok. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita di dalam kelas mengajari anak-anak sebuah materi atau di dalam proses pembelajaran, ada tugas yang kita buat atau kita harapkan kepada anak-anak belajar di dalam kelompok, misalkan. Nah, di dalam kelompok tersebut, anak-anak ini juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh kelompoknya. Bagaimana teman-temannya menanggapi atau merasa semacam welcome terhadap kelompok kecil tersebut. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang kedua, sehingga hal tersebut tidak boleh dikesampingkan atau tidak boleh kita hindarkan. Jadi kita sebagai guru harus memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita sendiri. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini ada kebebasan. Kebebasan yang diberikan. Untuk kebutuhan kebebasan, setiap manusia itu ingin bebas, Bapak dan Ibu. Tidak mau terikat, tidak mau dikekang. Demikian juga dengan anak didik kita. Anak didik kita itu memerlukan kebebasan yang diberikan oleh guru. Kebebasan artinya kebebasan yang terkontrol. Bagaimana dimaksud dengan kebebasan terkontrol, Bapak dan Ibu? Ketika kita memberi suatu kebebasan kepada anak-anak didik kita dalam mengerjakan tugas, itu harus ada kontrol dari kita seorang guru. Demikian juga bagaimana kebebasan mereka berpendapat. Ketika kita memberi sebuah pertanyaan atau sesuatu yang memang harus dilaksanakan atau dikerjakan di dalam kelas, maka setiap anak itu membutuhkan kebebasan tersebut, sehingga apa yang kita inginkan itu dapat diperoleh. Nah, jadi kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Nah, ini bagaimana Bapak? Kesenangan. Fun, kalau bahasa Inggrisnya fun. Nah, jadi anak didik kita itu juga butuh atau kebutuhan dasarnya itu adalah kesenangan. Kita hadir di dalam kelas itu harus dengan wajah yang ceria, harus dengan menampakkan sikap yang baik. Tatkala terkadang kita perlu menjadi
menjadi seorang yang lucu. Bukan begitu Bapak dan Ibu? Betul tidak? Kita hadir di depan kelas itu tidak harus dengan selalu dengan wibawa karismatik kita berdiri di depan kelas. Ada kalanya kita perlu memperlihatkan kita ini sebagai guru yang asik, guru yang disenangi oleh murid-murid kita. Jadi ketika kita mengajari mereka, memberi kesempatan untuk bercerita, kadang hal yang lucu sedikit itu kita sampaikan kepada anak-anak, adanya rasa kesenangan pada diri mereka. Jadi kebutuhan dasar mereka yang keempat tadi itu sudah merasa terpenuhi. Nah, kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, penguasaan. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru lupa Bapak dan Ibu. Setiap anak itu mempunyai kodrat masing-masing, mempunyai tingkat pemahaman tersendiri. Kadang kita sampai lupa memberi kesempatan kepada anak didik kita yang memang sudah memperlihatkan prestasi yang baik, sehingga tanpa kita sadari kebutuhan dasar mereka yang terakhir yaitu penguasaan itu belum terpenuhi. Salah satu contoh yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar penguasaan. Misalkan si A, ada seorang anak, dia mahir atau mempunyai bakat dalam hal misalkan berpidato. Nah, itu sebagai contoh misal pidato. Namun kita seorang guru itu tanpa menyadari, tidak melihat bakat tersebut. Karena kenapa? Karena kita terlalu sibuk mengurusi hal-hal yang lain. Sehingga si anak tersebut yang sudah menguasai atau mempunyai bakat tentang pidato itu merasa penguasaan yang ada pada diri dia tersebut tidak diakui oleh orang lain. Nah, bagaimana ini apabila hal tersebut tidak didapatkan oleh anak didik kita? Apa yang akan didapatkan? Rasa minder, rasa kurang percaya diri, rasa bahwa dia tidak mampu, yang padahal dia mampu, dia sanggup. Nah, ini yang perlu kita sebagai guru perlu kita pahami, perlu kita lihat bahwa apa saja yang ada bakat atau apa saja prestasi yang tertanam pada anak didik kita sendiri. Nah, ini kita guru sendiri harus melihat, oh si ini anaknya pandai berpidato. Oh anak ini pandai dia dalam bidang puisi. Oh anak ini mempunyai bakat silat. Oh anak ini mempunyai bakat sepak bola. Oh anak si B ini mempunyai bakat dalam mengikuti lomba sains misalnya. Nah, terkadang kita cuma melihat dari peringkat kelas saja. Nah, itu tanpa kita pikiri. Kita sebagai guru kadang melihat anak yang pandai itu adalah anak yang memperoleh ranking 1, peringkat 2 di kelas. Nah, sampai kita lupakan bahwa di dalam kelas tersebut padahal ada anak-anak yang memang mampu atau terampil di dalam bidangnya masing-masing. Nah, itu terkadang kita mengabaikan kepada. Nah, mari ke depan nantinya, mulai dari sekarang kita harus begitu lebih jeli, harus lebih memahami karakter yang tertanam pada anak didik kita. Harus kita ketahui mana saja bakat, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar yang terakhir ini, penguasaan itu akan diperoleh oleh anak didik. Nah, ini dia Bapak. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi.
bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir itu adalah kekuasaan. Nah, oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini dia keyakinan kelas. Bapak dan Ibu semuanya sudah buat kan di kelas? Sudah ya? Nah, Bapak dan Ibu sudah semuanya buat keyakinan kelas seperti sebelumnya yang kami sampaikan. Nah, ini hanya saja kita melihat kembali. Oke. Contoh keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas 1 saya ambil. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota keluarga perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini keyakinan kelas 1. Kemudian ini keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, ini keyakinan kelas 6 sebenarnya Bapak dan Ibu. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya kepada Bapak dan Ibu, ketika kita kemarin akan membuat keyakinan kelas, mungkin Bapak dan Ibu masih ingat bahwa dalam menyusun keyakinan kelas itu tentunya harus bersama-sama dengan siswa. Adakah Bapak dan Ibu melaksanakan seperti itu dulu? Itu sudah kami perhatikan Bapak dan Ibu sebelum menyusun keyakinan kelas itu menyepakati dulu dengan anak murid, dengan siswa-siswi di dalam kelas. Oke, baik. Untuk ini kami rasa sudah cukup sangat jelas kita paparkan pada pertemuan kemarin. Nah, kita lanjut. Posisi kontrol restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Untuk posisi kontrol, ya, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Bapak dan Ibu bisa lihat di layar. Untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, maksudnya di sini posisi kontrol restitusi ini adalah langkah-langkah yang kita laksanakan setelah anak didik kita tadi melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama. Ketika mereka melanggar ini dia yang kita terapkan. Bapak dan Ibu perlu ingat ada 5 macam posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Nah, ini Bapak dan Ibu. Penghukum itu yang dimaksud dengan penghukum. Misalkan ada seorang anak terlambat datang ke sekolah. Ketika dia terlambat datang ke sekolah, kita memanggil, kemudian memberi hukuman kepada anak yang terlambat tersebut, baik itu hukuman fisik maupun dengan perkataan. Contoh yang sering kita lihat, alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak terjadi lagi seperti tersebut. Nah, di sekolah lain itu sering kita lihat bahwa ketika anak ini terlambat datang ke sekolah, itu seorang anak ditugaskan untuk berdiri di depan tiang bendera dengan menghormat bendera. Itu salah satu bentuk, ya, Bapak dan Ibu, bentuk penghukum
Artinya di sini kita sebagai guru itu melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, itu tidak dibenarkan. Salah satu contoh yang kedua misalkan Bapak Ibu, ketika anak kita ke sekolah misalnya memakai sepatu yang berbeda dengan warna kesepakatan sekolah kita. Sekolah kita kan sepakati warna hitam, Bapak Ibu. Namun ada misalnya salah satu anak memakai sepatu warna putih. Dan sebagai guru memanggil anak tersebut, menyuruh dia untuk membuka sepatunya, kemudian mengikat di lehernya. Kemudian baru dipersilakan untuk masuk ke dalam kelas. Bagaimana itu? Apakah dibenarkan? Ya, Bapak. Itu adalah bentuk posisi kontrol sebagai penghukum. Bahkan kalau misalnya kita mencerca si anak, mengata-ngatai yang tidak baik terhadap anak, nah itu juga posisi kontrol penghukum sudah kita terapkan. Yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Selanjutnya, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, bagaimana ini Bapak dan Ibu? Membuat rasa bersalah. Nah, misalkan tadi anak terlambat ke sekolah. Kita katakan saja misalnya si Arfan. Ayo Arfan, sini nak. Kamu kenapa terlambat hari ini? Dia belum sempat menjawab. Kita langsung bercerca dengan ungkapan seperti ini. Ayolah Arfan, kamu gak kasihan kepada ibu kamu. Setiap hari kamu datang terlambat aja ke sekolah. Kalau begini terus, ibu yang menangani kamu akan terus dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, hal tersebut kita kita hadirkan di depan si anak, sehingga posisi kontrol yang seperti ini adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah, dan ini juga tidak dianjurkan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena anak ini hanya merasa dia ini adalah akan kesal sendiri. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya harus terlambat lagi? Dia akan membuat merasa dirinya itu seorang insan yang betul-betul punya salah yang sangat besar. Nah, padahal kita cuma mengatakan, ayolah, jangan seperti ini. Kan kasihan kamu kepada orang tuamu yang selalu memberi jajan di pagi hari, namun kamu selalu aja buat masalah, selalu aja tidak mendengarkan kata ibu, selalu aja datang ke sekolah terlambat. Sehingga efeknya kepada si anak, dia akan merasa terus bersalah, telah mengkhianati orang tuanya, telah menzalimi gurunya, telah menzalimi orang tuanya yang susah payah untuk memberi jajan atau memberi pendidikan kepada dia jalan tersebut. Nah, ini juga tidak dianjurkan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya teman, posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kita sebagai guru terkadang pernah menjadi peran sebagai teman yang sedang. Ketika anak terlambat, kita dengan tanpa dengan ketegasan, tanpa dengan memberi nasihat yang tegas kepada anak, namun kita selalu mengajak dengan bahasa adanya persuasi atau adanya ikatan seperti teman terhadap anak. Apa nanti efeknya Bapak? Efeknya adalah si anak tersebut hanya mematuhi guru yang sudah mereka anggap sebagai teman dia di sekolah. Namun ketika dengan guru lain bagaimana? Si anak tidak akan peduli, si anak tidak akan mau mendengarkan. Dia hanya mendengarkan si guru yang tadi yang selalu bersikap seperti teman terhadap dia.
Ini dia posisi kontrol etika sekolah kita. Kemudian pemantau. Si pemantau ini adalah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atau perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu kita perhatikan. Ini nanti akan sedikit tipis ini Bapak Ibu pemantau dan posisi terakhir sebagai manajer. Nah, di posisi pemantau, kita misalkan sebagai seorang guru piket, ketika ada anak yang terlambat tadi, kita menanyakan beberapa pertanyaan. Kenapa kamu terlambat? Jam berapa kamu bangun pagi? Jam berapa kamu tidur semalam? Nah, si anak nanti akan menjawab. Si anak nanti akan memberi jawaban-jawaban dengan apa yang dia alami. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan jawaban-jawaban tersebut, kita tetap pada dan konsisten pada peraturan yang sudah kita sepakati. Artinya di sini apa? Setiap ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, tentunya kita sekarang tidak terlepas dari konsekuensi atau hukuman. Seperti yang saya sampaikan yang tadi, ketika ada anak terlambat, kita suruh hormat bendera. Kita suruh si anak menggantungkan sepatu di lehernya. Itu adalah hukuman. Namun konsekuensi apa? Konsekuensi itu adalah suatu kesepakatan apabila si anak itu melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang sudah kita bentuk bersama. Nah, si pemantau ini memberikan konsekuensi. Misalkan si anak terlambat, konsekuensinya apa? Nanti kamu ini sudah terlambat 15 menit ya. Harusnya kita hadir ke sekolah jam 8 kita sudah masuk ke kelas, kamu sudah 8.15 baru datang ke sekolah. Jadi kamu 15 menit lewat, nanti ketika jam istirahat kamu akan menggantikan jam tersebut jadi jam belajar. Itu konsekuensinya misalkan. Nah, ini yang dilaksanakan oleh pemantau. Kalau terus-terusan seperti ini kita buat, kita kembali tadi ke disiplin positif tadi yang harus berdasar dari dalam diri, bukan dari disiplin eksternal. Ya kan Bapak dan Ibu? Nah, jadi kalau yang seperti ini konsekuensi yang kita berikan, itu dia akan disiplin tapi ada keterpaksaan, bukan dari dalam diri. Nah, demikian Bapak dan Ibu untuk posisi kontrol yang keempat sebagai pemantau. Nah, kemudian yang terakhir, posisi terakhir ini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini dia posisi kontrol yang terakhir sebagai manajer. Kita panggil anak yang bermasalah tadi, kita panggil anak tadi yang terlambat datang ke sekolah. Kita tanyakan kepada dia, kenapa kamu terlambat? Ya, kenapa kamu terlambat? Kita cari permasalahan. Kemudian kita beri ungkapan kepada dia bahwa kamu ini melakukan kesalahan, ini bukan kamu saja yang melaksanakan. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Semua orang juga pernah terlambat datang ke sekolah. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita laksanakan? Kita beri dia atau kita tanyakan kembali kesepakatan kepada si anak tersebut. Apa yang bisa dia lakukan sehingga dia nanti tidak akan terlambat? Mungkin si anak akan menjawab, oh nanti Pak saya akan menghidupkan alarm ketika pagi hari. Nah, kira-kira siapa yang akan bisa bantu kamu untuk mengingatkan kamu untuk datang sekolah lebih cepat? Oh ibu saya Pak, bapak saya Pak, oh kakak saya Pak. Nah, jadi di saat itu si anak tidak kita berikan hukuman dan juga tidak akan kita terapkan konsekuensi apa yang dilakukan ketika dia melanggar
keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah kita buat. Jadi anak itu sendiri yang ingin berubah, anak itu sendiri yang membuat dalam diri dia sehingga ke depan nanti dia akan tidak dapat atau tidak akan datang terlambat ke sekolah lagi. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi untuk posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama, mengukur, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini harus kita pahami bersama Bapak dan Ibu. Oke, baik. Selanjutnya, nah ini dia segitiga restitusi Bapak dan Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Jadi, ketika seorang anak itu bermasalah, melanggar keyakinan kelas, kita harus melaksanakan 3 tahapan segitiga restitusi. Nanti akan kami perlihatkan kepada Bapak dan Ibu video sebagai contoh bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Jadi ini dia Bapak dan Ibu segitiga restitusinya. Yang pertama, menanyakan keyakinan kelas atau sekolah, kemudian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Nah, untuk menanyakan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Keyakinan kelas kan kita sudah bentuk di kelas masing-masing. Kita tanyakan kepada si anak tersebut apabila dia melanggar keyakinan kelas tersebut. Misalnya si anak terlambat masuk ke dalam kelas, kita tanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, nak? Dia akan menjawab, saya terlambat masuk kelas, Pak. Bu. Nah, kemudian baru kita menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah salah. Setiap orang pernah terlambat masuk sekolah, bukan kamu saja. Kemudian baru setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, seperti yang kami sarankan barusan, bahwa pada anak itu perlu kita menstabilkan dulu identitas dari permasalahan tersebut. Kemudian baru yang terakhir kita validasi tindakan yang salah. Apa tindakan tadi yang salah tadi? Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, Bapak dan Ibu, nah ini dia segitiga restitusinya. Nah, jadi untuk contohnya Bapak dan Ibu silakan melihat video yang akan kami tayangkan. Setiap orang juga pernah berbuat salah. Bagi dia saja ya, Bapak sendiri juga pernah berbuat salah. Berbuat salah itu adalah hal yang wajar. Nah, namun di sini Bapak bukan ingin mencari siapa yang salah. Jadi Bapak di sini ingin membantu dia menyelesaikan permasalahan, ya. Jadi sekarang coba dari kita semua, kira-kira kenapa tidak sampai mencetek jawaban rumah? Belajar. Kenapa dia tidak belajar? Dia menonton TV sampai larut malam. Sehingga